Kapan Zia bisa jatuh cinta padaku? Tak henti-hentinya Rain mengomel di ruangannya siang itu pada Juna, sang sekretaris. Bagaimana tidak kesal, sudah 3 minggu Rain mengirim aneka hadiah pada wanita yang sangat ia cintai tersebut, serta menahan kerinduannya yang begitu dalam, di mana ia tidak menemui sang pujaan hati secara langsung karena menuruti wejangan dari Juna dan Dokter Mila. Sungguh, Rain merasa rindu di mana 3 minggu ini ia menjadi orang bodoh. Lelaki berparas tampan itu tidak lagi memperhatikan bisnisnya. Ia menyerahkan semuanya pada Juna dan sibuk menjadi seorang pria penguntit, di mana setiap hari, setiap menit dan detik ia mengikuti kegiatan Zia. Rain sungguh takut keakraban gadisnya itu dengan Rafli menimbulkan percikan-percikan cinta. Pria itu tidak mau Zia merasa nyaman bersama Rafli. Karena itu ia terus membayangi Zia dan Rafli kemanapun mereka berada, bahkan tak segan mengikuti mereka ke restoran saat wanita cantik itu meeting dengan para klien bersama sang manajer. Ini benar-benar sebuah kegilaan yang hakiki yang tidak pernah terjadi pada dirinya seumur hidup. Yang membuat Rain semakin kesal adalah perihal kado ataupun hadiah-hadiah yang diberikan pada Zia, di mana keinginan pria dingin itu ingin memberikan wanitanya itu aneka hadiah mahal. Namun Dokter Mila dan Juna melarangnya untuk melakukan itu, malah memintanya memberikan hadiah-hadiah murahan yang sama sekali bukan gayanya. Uang tidak jadi masalah bagi Rain. Ia jadi merasa miris. Memberikan aneka makanan dan aksesoris murah itu sama saja mempermalukan dirinya. Namun mau bagaimana lagi, Dokter Mila dan Juna bersikuku kalau hadiah-hadiah kecil seperti itulah yang akan membuat hati Zia tersentuh. Tapi faktanya Zia tetap saja mengabaikannya. Bertemu dengannya di koridor pun gadis itu langsung membuang muka. Lantas kapan ia bisa menerima manisnya balasan semua yang ia lakukan 3 minggu ini? Sabar Pak, tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk merebut hati Nona Zia. Dia itu wanita yang terluka. Posisikan diri Anda sebagai seorang korban sehingga Anda bisa memahaminya dan bisa bersabar serta bertoleransi akan sikapnya. Mata Rain mendelik kesal. Tak ragu, ia luapkan semua kemarahannya pada Rain. Toleran kepalamu, aku sudah cukup bertoleransi padanya. Kalau menuruti keinginanku, akan aku nikahi Zia detik ini juga. Kalau Anda melakukan itu, Anda tidak akan mendapatkan Nona Zia sepenuhnya. Yang Anda akan dapatkan hanyalah tubuhnya saja, tapi bukan hatinya. Bahkan tidak mungkin ketika Anda terlena, Nona Zia akan mengakhiri hidupnya. Itu lebih riskan Pak, tegas Juna. Iya aku tahu, tapi aku kesal kalau begini terus. Mana hadiah-hadiah itu, hadiah murah semua lagi. Jatuh harga diriku Jun, rutuk Rain. Tapi hadiah sederhana inilah yang mulai menyentuh hati Nona Zia 3 hari ini Pak, tandas Juna. Dari mana kamu tahu? Fakta, berikan fakta padaku, baru aku percaya. Sembur Rain kesal. Astaga, susah kalau menghadapi atasan bucin seperti Pak Rain, keluh Juna dalam hati. Kamu mengejekku ya? Rain tiba-tiba melotot pada Juna, membuat sekretaris berpenampilan kelemis itu terkejut. Ya ampun, bahkan dia bisa membaca pikiranku. Junah menggelengkan kepalanya beberapa kali, tidak ingin membuat atasannya marah lalu mengamuk di sini. Mana mungkin saya mengejek Anda Pak. Anda harus lebih sabar sedikit lagi karena ada perubahan yang saya perhatikan pada Nona Zia. Kita sudah memasang CCTV di ruangan manajer Rafli tanpa sepengetahuan mereka, dan saya memperhatikan dengan jelas serta mendengarkan percakapan mereka berdua, di mana Nona Zia sepertinya tertegun ketika mendapatkan hadiah dari Anda, khususnya 3 hari ini.
Hadiah apa? Hadiah coklat dan kue murahan itu. Cindy Rain, biarpun itu murahan, tapi 3 hari ini Anda telah memberikan hadiah yang memang benar-benar disukai oleh Nona Zia, Pak. Anda harus ingat kembali kalau Nona Zia bukanlah orang kaya. Dia biasa membeli makanan-makanan murah dan itu memberikan kesan khusus baginya. Juna memberikan informasi bahwa hadiah-hadiah itulah yang sering dibeli Zia selama ini. Aku sungguh tidak mengerti kehidupan menengah ke bawah itu seperti apa. Aku tahunya semua ada. Ketika membuka mata, aku sudah mendapatkan apa yang aku inginkan. Itulah bedanya Anda dengan Nona Zia, Pak. Nona adalah wanita sederhana dan untuk mendapatkannya pun tidak bisa dengan jalan yang mewah. Kalau dia adalah wanita materialistis, akan sangat gampang merebut hatinya lewat luapan cinta dan kemewahan. Saya yakin dia bisa melupakan traumanya atas tindakan yang Anda lakukan. Namun Nona berasal dari keluarga sederhana yang tidak akan mungkin mau disogok dengan uang. Makanya dia membuatku pusing. Untung saja Ray sibuk dengan tender terbarunya. Sengaja aku kirimkan tender terbaru yang fantastis ke perusahaannya melalui relasiku supaya dia sibuk dengan bisnisnya, tidak akan mencari Zia dalam waktu dekat. Aku tidak akan membiarkan adikku merebut Zia dariku. Aku harus segera menikahi dia sehingga adikku tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Pungkas Rain serius. Semoga saja keinginan Anda cepat terwujud, Pak. Teruskan saja memberikan hadiah-hadiah yang sudah saya list setiap hari berupa aksesoris, pernak-pernik, makanan, dan minuman favoritnya. Itu sudah saya selidiki sedemikian rupa dari teman-temannya di kampus. Penyelidikan cukup rumit untuk mencari siapa-siapa temannya di masa lalu. Anak buah kita sampai menyamar ke kampusnya dulu, menanyakan makan apa favorit apa yang selalu dibeli oleh Nona Zia saat beristirahat. Hal-hal kecil seperti itu akan membangkitkan rasa kagum pada Anda. Jadi teruskan saja. Rain mengerucutkan bibirnya kesal. Sampai kapan? Aku sudah tidak sanggup jadi penguntit terus-terusan dan tidak bisa menjalankan perusahaan karena aku takut dia kepincut sama si Rafli. Juna menahan rasa geli di hatinya melihat sang atasan yang dalam sekejap mata jadi lelaki bucin. Kemana perginya Rain yang dingin dan kasar? Kemana perginya Rain yang anti wanita? Cinta ternyata bisa membuat seseorang berubah drastis, dan dalam hal ini Juna sungguh kagum pada Zia yang bisa mengubah Rain jadi lebih hangat dan terbuka dibanding sebelumnya. Kita kan sudah memantaunya setiap hari, Pak. Jangan cemaskan itu. Manajer Rafli juga sepertinya tahu kalau Anda menyukai Nona dari percakapannya tadi pagi. Awas saja kalau dia berani kurang ajar pada calon istriku. Rain menggeram kesal saat tiba-tiba ingat senyuman indah yang Zia lemparkan setiap hari pada manajernya, yaitu senyum yang tak pernah ia dapatkan selama ini. Tidak mungkin, Pak. Saya akan mengultimatumnya sebentar lagi sehingga manajer Rafli bisa menempatkan dirinya dengan baik dan membuang keinginannya untuk jika memang dia memiliki niat untuk mendekatinya. Nona Zia. Baiklah, Rain kemudian beranjak dari kursinya, meninggalkan sang sekretaris yang masih sibuk dengan beberapa dokumen di atas mejanya. Pria tampan itu akan kembali memantau calon istrinya lagi. Saat ini sudah menunjukkan pukul 12 siang. Wanitanya itu pasti akan mencari makan di kantin rooftop. Rain akan mengikutinya dan mengawasinya dari kejauhan. Sungguh ia sudah membuang harga dirinya demi mengikuti wanitanya itu kemanapun di perusahaan ini. Apalagi Rain selama ini tidak pernah sekalipun menginjakkan kakinya di rooftop. Namun demi calon istrinya itu ia rela terserah jika para stafnya akan mengolok-oloknya. Rain tidak peduli, yang jelas saat ini ia akan meluapkan rasa rindunya dengan memperhatikan Zia dari kejauhan. Mau kemana, Pak? Tanya Juna ingin tahu. Mau menguntit? Jangan ejek aku, celetuk Rain tak menoleh lagi.
Junah yang ingin tersenyum buru-buru menyimpan senyumnya saat mendengar ultimatum sang CEO. Sementara Ren segera melangkahkan kakinya keluar ruangan menuju lift dan langsung akan turun ke lantai 15 di mana calon istrinya berada. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Tepat ketika pintu lift terbuka di lantai 15, Ren melihat wanita cantik yang sangat ia cintai berdiri sendirian di depan pintu. Rasanya ingin menariknya ke dalam lift, kemudian memeluknya erat. Namun ia belum gila untuk melakukan itu. Lelaki tampan itu akhirnya membuang seluruh keinginannya, lalu berniat menyapa wanitanya dengan lembut sambil menyunggingkan senyuman indahnya yang begitu mahal yang tidak akan mungkin dilihat oleh orang lain selain calon istrinya tersebut. Namun belum sempat membuka mulutnya, tiba-tiba wanita yang sangat ia cintai itu terlihat sempoyongan memegangi kepala serta mulutnya. Dengan sigap Ren langsung keluar dari lift, kemudian memegangi tubuh Sia yang nyaris terjatuh karena tak bisa lagi menopang kakinya sambil berseru cemas, "Kamu kenapa? Apa yang terjadi padamu, Sia?" Sejak 1 jam yang lalu Sia merasa tidak enak badan. Rasa itu mulai ia rasakan setelah berbincang-bincang dengan manajer Rafli seusai memakan coklat dari Ren yang awalnya ia tidak mau memakannya. Sia juga heran kenapa tiba-tiba saja keinginan di dalam hatinya membuatnya mengubah keputusannya. Meski ia benci pada pengirimnya, tidak bisa dipungkiri ia sangat menyukai coklat itu sehingga ia memakannya dengan lahap. Setelahnya ia mulai merasakan mual dan pusing kepala. Sekuat tenaga Sia berusaha menahannya dan menutupi semuanya dari manajer Rafli sampai akhirnya ia menyelesaikan semua tugasnya dengan baik. Kini rasa sakit kepala serta mual yang ia rasakan tidak tertahan lagi. Buru-buru gadis cantik itu meninggalkan ruangannya, bergegas ke arah lift. Rencananya Sia akan naik ke rooftop untuk menghirup udara segar. Namun belum sempat ia melakukan itu, badannya tiba-tiba limbung. Ia mendengar suara pintu lift terbuka, tapi tidak sanggup membuka matanya karena penglihatannya sudah berkunang-kunang. Pada akhirnya Sia memasrahkan semuanya karena sudah tidak mampu menopang tubuhnya lagi. Sampai akhirnya ia mendengar suara seseorang yang ia sangat kenal, yaitu seseorang yang sangat ia benci begitu mencemaskannya. Sekuat tenaga Sia berusaha untuk mendorong tubuh lelaki yang sekarang ini tengah memeluknya, tapi tidak bisa. Sia pun pasrah kala laki-laki itu menggendongnya sambil berteriak panik, "Kamu gak apa-apa kan? Kamu kenapa? Kenapa wajahmu pucat?" Tak Sia hiraukan lagi pertanyaan demi pertanyaan yang meluncur dari bibir laki-laki sialan itu karena ia sudah tidak sanggup lagi bertahan. Gadis itu terus memegangi kepalanya yang pusing, sementara tangan satunya berusaha memegangi perut, terkadang memegangi mulutnya yang terasa mual tapi tidak bisa memuntahkannya, dan rasa itu benar-benar menyiksa. "Aku akan bawa kamu ke rumah sakit. Jangan memberontak, Sia. Biarkan aku menggendong kamu untuk memeriksakan diri ya." Lagi-lagi Sia pasrah dan tidak mampu melawan Ren karena ia memang tidak bisa apa-apa lagi. Sementara Ren seperti orang gila berlari sekuat tenaga setelah keluar dari lift menuju ke parkiran. Tidak ia pedulikan lagi para staf memandanginya dengan sorot penuh keheranan. Yang Ren pikirkan adalah keselamatan Sia yang wajahnya terlihat pucat pasi. "Pejamkan saja matamu, Sia. Aku akan secepatnya membawamu ke rumah sakit," seru Ren membaringkan Sia di jok depan yang sebelumnya telah ia atur posisinya setengah merebah agar Sia bisa beristirahat dengan nyaman selama perjalanan. Ren bergegas masuk ke mobilnya setelah sebelumnya memasangkan sabuk pengaman. Sia lalu dengan buru-buru Ren mengemudi menuju ke rumah sakit. Setibanya di sana, Ren langsung menghambur ke ruang IGD dengan Sia dalam gendongannya sambil menjerit histeris, "Dokter, tolong istri saya!" teriak Ren tak sadar. Saking paniknya ia tak sadar mengakui Sia sebagai istrinya. Astaga, apa dia sudah gila? Batin Sia yang saat ini masih memejamkan matanya karena pandangannya masih berputar-putar
saat ia membuka mata. Walaupun demikian, Zia masih bisa mendengar dengan jelas apa yang Ren katakan. Bisa-bisanya iblis ini mengakuinya sebagai istri. Kenapa dengan istri Anda, Pak? Dengan raut cemas, Ren menjelaskan kondisi sang pujaan hati. Dia nyaris pingsan, Dok. Tubuhnya limbung dan dia terus memegangi kepala, perut, serta mulutnya. Dokter perempuan berambut pendek itu terlihat paham akan kondisi Zia berdasarkan penjabaran Ren tadi. Segera dokter cantik itu meminta Ren untuk membaringkan Zia di berangkar yang bersedia di depannya. Baik, saya akan periksa keadaan istri Anda. Bisa Anda baringkan istri Anda di sini, Pak. Ren menganggukkan kepalanya, lalu segera membaringkan Zia di atas berangkar. Dengan cemas, Ren memegangi tangan Zia sambil memperhatikan dokter cantik yang tengah memeriksa detak jantung dan nadi Zia, lalu memeriksa tekanan darahnya. Sedetik kemudian Ren melihat dokter berambut pendek itu mengambil sampel darah Zia, lalu meminta salah satu perawat membawanya ke laboratorium untuk diperiksa. Saking paniknya Ren sampai tak sempat membawa Zia ke rumah sakit biasanya. Lelaki tampan itu bergegas membawa wanitanya ke rumah sakit terdekat dari kantor. Alhasil ia tak memiliki kenalan yang bisa ia andalkan untuk merawat Zia. Bagaimana keadaannya, Dok? Dokter muda itu tersenyum lalu menyampaikan kondisi Zia pada Ren. Istri Anda menderita hipotensi, itu sebabnya ia nyaris pingsan. Pasti pandangannya berputar-putar saat ini. Ren langsung menatap pada Zia yang terus memejamkan mata dengan alis mengernyit, menahan sakit di kepalanya lalu bertanya, apa benar pandanganmu berputar-putar? Dengan posisi mata terpejam, Zia menganggukkan kepalanya. Dokter yang bernama Rini itu langsung menimpali pertanyaan Ren. Apa Anda juga merasakan mual? Lagi, Zia mengangguk, namun kali ini ia menyahut pelan. Iya, Dok, rasanya ingin muntah, tapi tidak bisa. Dokter berparas cantik itu langsung tersenyum mendengar penuturan pasiennya. Dari gejala yang Anda rasakan, sepertinya saya tahu apa yang terjadi pada Anda. Anda pengantin baru ya? Tanya dokter ini mengulum senyum. Baru saja Zia ingin menyangkal dugaan dokter yang memeriksanya, Ren tiba-tiba menjeda sehingga ia tak sempat menjelaskan yang sebenarnya. Dokter benar, kami pengantin baru. Ren memberi kode remasan lembut di tangan Zia agar tidak bicara macam-macam. Entah kenapa ia bahagia bisa mengakui Zia sebagai istrinya dan tak ingin wanitanya itu merusak fantasinya. Dokter Rini langsung tersenyum lebar. Wajar istri Anda mengalami hal ini, Pak. Maksud Anda, Dok? Zia dan Ren spontan bertanya. Ada dua kemungkinan penyebab mual yang Anda alami, Bu. Zia, Dok. Istri saya bernama Zia Magdalena dan saya Ren Wiratama, suaminya. Dengan nekat Ren terang-terangan menegaskan Zia sebagai istrinya dan itu sukses membuat Zia mengumpat kesal dalam hati. Oke Pak Ren, mual yang istri Anda rasakan bisa jadi disebabkan oleh gangguan lambung yang memproduksi gas berlebih, namun tak menutup kemungkinan bisa juga dikarenakan kehamilan. Baik Zia maupun Ren membelalak lebar, tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Itu tidak mungkin, Dok. Geleng Zia tak percaya. Mana mungkin perbuatan biadab Ren 5 minggu lalu bisa membuatnya hamil. Kenapa tidak mungkin, Bu Zia? Anda dan suami Anda pengantin baru. Sangat mungkin terjadi kehamilan di awal pernikahan. Namun untuk memastikannya secara jelas, kita tunggu dulu hasil labnya ya. Walaupun saya yakin 100% kalau Anda tengah hamil muda saat ini. Berbeda dengan Zia yang terlihat semakin pucat setelah mendengar ucapan dari dokter ini, pria itu malah tersenyum gembira. Dalam hati ia berdoa, semoga prediksi dokter ini tepat adanya, karena jika benar ia mendapatkan alasan kuat untuk mempersunting wanitanya tersebut. Semoga kamu beneran hamil sayang, dengan demikian aku bisa mendesakmu untuk menikah denganku secepatnya.